Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Dan itu dilakukan. Bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Baik, waktu Anda habis Bapak. Kami mohon sekali lagi kepada para hadirin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Walaupun publik merasa kenapa secepat itu Presiden Prabowo menyatakan diri ingin maju di 2009, bukankah baru 100 hari dan seolah-olah 100 hari akan jadi semacam kesepakatan untuk memulai sebetulnya konsolidasi menuju 2009. Padahal begitu banyak evaluasi yang harus diberikan pada pemerintahan Prabowo tentang kehidupan ekonomi, tentang rencana ke depan, yaitu di dalam bentuk akhirnya mencapai 8% pertumbuhan ekonomi. Mesin ekonominya apa yang akan dibuat untuk mencapai 8% itu. Jadi kelihatannya ada sesuatu yang mungkin di dalam kalkulasi Gerindra atau Kimplas secara keseluruhan sebaiknya diikat dari sekarang tuh. Jadi bagus juga ada koalisi permanen, tetapi dengan satu konsekuensi bahwa reaksi Pak Jokowi tentu tidak mungkin mengatakan tidak karena Jokowi ada di pinggir atau di pinggiran koalisi ini kan. Jadi satu-satunya cara Jokowi adalah mengiyakan sebetulnya. Karena pikiran Jokowi tidak mungkin disembunyikan oleh hasrat dia untuk menjadikan Gibran sebagai calon presiden 2009. Nah itu yang memungkinkan kita melihat ada game changer. Sebetulnya tadi malam saya sudah bernegosiasi dengan Pak Sekjen Gerindra agar saya tidak usah memberikan sambutan. Tetapi Pak Muzani dan Pak Dasko menyampaikan, Pak Jokowi ini yang meminta langsung dari Presiden Prabowo. Karena yang meminta Panglima tertinggi, yang meminta Presiden Republik Indonesia, saya sampaikan siap Pak. Karena yang memerintah pemimpin tertinggi kita, Presiden Republik Indonesia. Dan saya katakan di sini bahwa kita berhasil mendapat kepercayaan rakyat karena dukungan teman-teman Koalisi Indonesia Maju semuanya. Dan saya katakan di sini kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7.
Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi. Terima kasih. Saudara-saudara, jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah, ya kan. Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin. Jangan. Kita hormati semua. Hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Jangan. Kita jangan ikut. Pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, Anda yang masih berharap bahwa ada pengadilan terhadap Jokowi dan ada inisiatif dari Prabowo Subianto, sebagaimana tadi disampaikan oleh Rizal Fadila misalnya salah satunya, bersiap-siaplah bakal kecewa. Kenapa begitu? Karena Prabowo barangkali tidak akan jangankan mengadili ya, berdekatan dengan Jokowi pun tetap akan dipeliharanya. Ya, artinya tidak hanya soal simbolik, tapi juga hal yang substantif, yaitu mempertahankan warisan-warisan Jokowi, orang-orang yang dititipkannya. Kita tidak bisa melihat satu pernyataan itu sebagai a final say ya dari Prabowo, tetapi ya siaplah kecewa, siaplah mencari jalan lain untuk mengadili ex-presiden Jokowi. Kecuali kalau perjuangan itu bukan lagi prioritas dan kita arahkan pisau analisis kita kepada Prabowo Subianto yang memegang jabatan, bukan kepada orang yang tidak lagi memegang jabatan. Oke, coba kita bacakan di CNN ini ya. Prabowo, lucu ada yang mau pisahkan saya dengan Pak Jokowi. Bayangkan, bagi dia lucu. Surabaya, CNN Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada pihak yang berusaha memisahkan dirinya dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo dengan politik pecah belah. Hal itu dikatakan Prabowo saat berpidato di pembukaan Kongres 18 Muslimat Nahdlatul Ulama di Jatim Expo Surabaya. Awalnya ia mengungkap orang yang mengenalkan dirinya dan Ketua Umum Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa adalah Jokowi. Ia pun mengaku belajar politik dengan mantan wali kota Solo itu.
Jadi memang kalau politik saya belajar dari Pak Jokowi, enggak usah malu-malulah, kata Prabowo, disambut tepuk tangan ribuan orang yang hadir. Ya, yang dipelajari itu adalah politik pragmatis ya. Prabowo pun mengaku heran mengapa kini banyak orang berusaha menjelek-jelekan Jokowi usai masa jabatannya habis sebagai presiden. Tidak hanya ketika masa jabatannya habis bro, bahkan itu sudah dimulai secara kencang ya. Sejak Jokowi menjabat periode kedua ya. Bahkan periode pertama Anda juga termasuk orang yang dalam tanda kutip mengkritik Jokowi kan. Kadang-kadang orang sudah enggak berkuasa mau dikuyung-kuyung, mau dijelek-jelekin. Janganlah, kita hormati semua ucapnya. Prabowo kemudian mengatakan kini ada pihaknya yang berusaha merusak hubungannya dan memisahkannya dengan Jokowi. Baginya hal itu adalah lelucon yang pantas ditertawakan. Ada yang mau misahkan saya sama Pak Jokowi, lucu. Untuk bahan ketawa boleh. Jangan ikut pecah belah. Pecah belah itu adalah kegiatan mereka yang tidak suka sama Indonesia katanya. Menurutnya upaya pecah belah itu adalah strategi politik yang sudah lama ada mengancam Indonesia. Prabowo pun meminta semua pihak tak usah menghiraukannya. Dari ratusan tahun Divide et Impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia. Enggak usah dihiraukan tuturnya. Ya sudah. Jadi ya udah jelas kan? Ya, ngapain juga kita minta Jokowi diadili oleh Prabowo? Ya sekalian saja mereka satu paket ya. Bahwa berarti kita beroposisi terhadap Prabowo yang mengatakan dirinya tidak pengen dipecah, tidak pengen berpisah dengan Jokowi. Jadi ngapain lagi coba? Itu kalau kita mau jernih berpikirnya. Maka kalau saya kembali kepada apa yang saya sampaikan kemarin. Anda mau berjuang dalam ranah konstitusional atau ekstra konstitusional. Kalau ekstra konstitusional tidak lain menjatuhkan Prabowo dan Gibran sekaligus. Karena ekstra konstitusional. Pengertian menjatuhkannya itu ya people power, ya kan? Tetapi bukan mudah itu dilakukan. Salah-salah kita dianggap melakukan makar, padahal yang namanya perjuangan menyampaikan pendapat dan lain sebagainya itu adalah hak konstitusional kita. Tapi ini ranah ekstra konstitusional. Tapi kalau ranahnya masih konstitusional, ya artinya kita masih mau ikut dalam sistem bernegara di dalam lingkar konstitusi. Nah, salah satunya tuntutan agar Prabowo diadili. Ya kan? Memang bukan Prabowo secara langsung, Jokowi. Bukan secara Jokowi langsung yang diadili, tetapi bukan Prabowo yang langsung yang mengadili, tetapi memang melalui instrumen hukum yang ada. Misalnya kasus korupsi. Kalau memang Jokowi korupsi, ya Prabowo tidak boleh menghalangi. Kalau saya mengatakan, kalau dia misalnya mengatakan tidak mau berpisah dengan Jokowi karena akrab, karena Jokowi guru dia, ya it is your business. Tetapi tidak boleh kalau ada fakta dan data yang mengatakan Jokowi melanggar hukum, misalnya korupsi, melanggar HAM dalam kasus kilometer 50, lalu sebagai teman, sebagai orang yang tidak mau dipisahkan, presiden menghalang-halangi. Justru presiden melakukan pengkhianatan terhadap negara kalau begitu. Yaitu melindungi orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dan pelanggar hak asasi manusia. Jadi sobat era sekalian, kita harus meletakkan dalam kerangka yang begitu itu sajalah. Jadi kita nggak peduli dia mau dekat, mau jauh ya. Ridiculous, lucu, ya sudah. Yang paling penting adalah kalau ada fakta dan data bahwa yang namanya presiden atau ex-presiden Jokowi terlibat pelanggaran tindak pidana, ya tidak boleh dihalang-halangi untuk tidak diproses, ya. Jadi begitu saja. Biar kemudian kita pun berpikir ya sudahlah, ya. Kita tidak bisa meminta Prabowo berbuat lebih, tapi paling tidak dia jangan menghalang-halangi orang yang menuntut pertanggungjawaban pidana presiden atau ex-presiden Jokowi. Itu begitu ya cara berpikirnya bro. Kalau memang dia merasa
Ini seperti anak kecil memang. Kok cara melihatnya memisah-misahkan. Memang Jokowi dan Prabowo entitas yang terpisah. Harusnya dia ngomong yang memisah-misahkan saya dan Gibran. Mungkin karena saya presiden dan wakil presiden, kami dipilih dalam satu paket. Tapi kalau mengatakan memisahkan antara Prabowo dan Jokowi jadi aneh. Karena mereka dua entitas yang berbeda, satu presiden, satu mantan presiden. Kalau satu presiden dan satu wakil presiden, nah itu baru kita bicara tentang duit tunggal, kesatuan dan lain sebagainya. Harusnya yang dia bahas Gibran Raka Buming Raka, bukan bapaknya, karena yang aktual itu adalah Gibran. Ada yang mau memisah-misahkan saya dan Gibran, ridiculous ya, itu boleh. Maksudnya boleh itu artinya logik ya. Perkara kemudian dia menghadapi realitas bahwa orang pengen Gibran dimakzulkan, ya dia nggak boleh menghalangi juga kalau memang klausul konstitusi terpenuhi. Kalau memang tindak pidana itu dilakukan dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang proses pidana baik kepada Jokowi maupun Gibran, itu tidak bisa kita kaitkan dengan suka atau tidak sukanya Prabowo. Nggak boleh begitu ya. Oke, coba kita sedikit bacakan komentar Sobat Era sekalian sebelum kita akhiri hari ini ya. Bang, kenapa negara kita makin hancur? Yang salah bukan presidennya, tapi sistemnya, cuma hukum Islam yang belum dipakai di Indonesia. Saya tidak bisa berkomentar ya, menyimak. Berharap kepada Allah saja, ngapain berharap kepada si omon-omon ya. Wakidi Harjo, welcome to Keren, terima kasih ya. Dari Unzikop, palingan juga Jokowi merengek meminta bantuan untuk dilindungi karena seantero Jawa bahkan di Solo bergema adili Jokowi. Berangkat, Wowo tersandra Ford Estate 108 triliun dan jangan lupa Bansos 497T disebar menjelang Pilpres 2024. Ya jelaslah Prabowo nggak mungkin mengadili Jokowi tanpa bantuan Jokowi, dengan parcoknya rasanya sulit menang Pilpres. Palingan juga Jokowi, oke. Lagi ya. Wowo itu cuma omong-omong, ngomong saja yang gede tapi buktinya kosong. Impeach omong-omong, gantiin sama Gibran. Oh pantesan si Kaisang berani pakai kaos adili Jokowi karena dia mau Pak Prabowo nggak mungkin adilin Jokowi. Ya. Karena dia tahu Pak Prabowo nggak mungkin adilin Jokowi. Kalau hanya sekedar kawan harus bisa melihat di mana lebih penting negara apa kawan. Sebagai presiden harus legowo kalau memang Jokowi melanggar ya harus diadili. Ya begitulah. Ya. Saya tidak peduli hubungan Jokowi dengan Prabowo. Mau dipisahkan kayak anak kecil saja ya mengatakan begitu. Kalau dihormati ya kita menghormati orang sesuai dengan proporsinya. Kalau dia memang bersalah, kenapa tidak diproses? Karena kalau tindak pidana itu kita harus bedakan. Kalau dia menjadi presiden, hukumnya impeachment. Kalau dia terlibat dalam tindak pidana berat. Tapi kalau dia sudah tidak lagi presiden, kita nggak bicara impeachment. Tapi kita bicara prosedur tindak pengadilan biasa, tindak pidana biasa. Nah, tetapi ya sudahlah. Barangkali kita tidak bisa berharap from now to next bahwa Prabowo akan memenuhi ekspektasi kita mengadili Jokowi. Ya sudah, dituntut saja sendirian ya. Sampai kemudian akhirnya Prabowo sadar bahwa Jokowi is liability ya. Adalah beban ya, bukan katakanlah aset, bukan problem solver bagi Prabowo Subianto. Warisan-warisan Jokowi, utang yang menumpuk yang membuat daya jelajah dari kemampuan finansial era pemerintahan Prabowo ini tidak begitu kuat ya. Oke. Kalaupun Prabowo tidak menghalangi, ada nggak lembaga penegak hukum yang mau dan mampu memproses hukum Jokowi? Ya kita berharap KPK kalau mau ya. Namanya berharap, apa salahnya ya. Wowo tersandra oleh Jokowi. Hehehe. Ini cerita lama, kayak nggak ngeh aja kalau kalian Harto anti oligarki Cina. Hanya di zaman Orba oligarki dikendalikan dan di zaman Jokowi oligarki mengendalikan. Tapi di zaman Presiden Prabowo masih running.
Sudah terjawab di mana Prabowo sekarang sebenarnya tidak mau menyelesaikan hukum. Makanya banyak omon-omon saja untuk memberantas korup dan kolusi, tidak ada bukti ya. Coba bahas utang negara jatuh tempo sebesar 1.350 triliun. Ya itulah makanya anggaran pangkas sana pangkas sini ya. Dan ini akibat peninggalan Presiden Jokowi. Proyek infrastrukturnya dipotong luar biasa karena gak ada gunanya ya. Nyaris sia-sia. Itu saja sobat daerah sekalian ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Sekali lagi nanti akan kita lihat ke depan bagaimana Jokowi apakah akan di-impeach, apakah akan diadili, apakah Gibran akan di-impeach, kita lihat ya. Karena yang jelas dua orang ini kekuatannya powerful, bapak dan anak. Hepengnya banyak pastinya. Dan banyak orang yang bersedia dibeli ya. Idealismenya ya, untuk membela orang-orang berduit ini, walaupun barangkali mereka mencari atau mendapatkan uang dengan cara merampok negara atau menyalahgunakan kekuasaannya. Makanya proseslah apa yang disampaikan oleh Ubaidillah Badrun itu ya. Udah jadi kucing kampung. I don't know exactly ya. Kata Siti Fatul Sembiring, aku kira angin yang berdesir, ternyata hanya patahnya dahan. Aku kira singa padang pasir, ternyata hanya kucing rumahan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.